Makanya kalau kamu bermakrifat, sholatmu sendiri, nggak mau jamaah, nggak jalankan sunnah, kamu bukan bermakrifat, tapi kamu ikut ajaran setan yang sesat, tapi kamu tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari. Kembalilah ke syariat dan ikutilah orang-orang yang berjalan di atas syariat. Thariqahnya para habaib dan para kiai itu jelas. Thariqahnya adalah Alkitab wa sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cita rasa yang tinggi. Yang pengen saya sampaikan, jangan antum sok belajar makrifat. Ya, sok belajar makrifat, jangan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW turun dari langit, ketemu Allah Ta'ala, turun dari langit, kemudian tidak duduk di hadapan sahabat, makrifat itu begini, Allah itu begini, ya Allah itu seperti ini. Enggak ada satupun hadis Nabi Muhammad SAW turun dari langit ngomong sama manusia seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW turun dari langit? Yang disampaikan adalah masalah sholat. Sholat 5 waktu. Makanya kalau kamu mau ma'rifah, maka kamu harus syariat. Tak ada ma'rifah tanpa syariat. Ma'rifat itu buah. Ma'rifat itu buah, bukan cara. Ma'rifat itu bukan pikir, tapi rasa. Kenal. Ma'rifat itu kenal. Kenal ini sifatnya rasa. Ya, rasa itu urusannya adalah setelah kita menempuh cara. Saya mau kasih gambaran begini. Nanti lihat channel YouTube saya ada judul Ma'rifat Sejati. Nanti tonton ya. Ma'rifat Sejati di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Ini perlu saya sampaikan agar kawan-kawan saya belajar syariat, gak usah belajar yang lain. Saya kalau di Solo Ustaz, di Majelis Ar-Raudhah itu saya umumkan, kalau kamu datang ke majelis saya bisa terbang, nggak kepake buat saya, karena nilaimu tidak lebih dari ndok iye. Tahu ndok iye? Capung. Kalau kamu masuk terbang, nilaimu tidak lebih hebat dari capung. Kalau kamu bisa menghilang, ini jamaah YouTube saya juga hilang, nggak ada di sini. Ada di rumah masing-masing. Kalau kamu bisa menghilang, ya udah, nggak usah hadir pengajian, silahkan duduk di rumah. Karena orang hilang nggak kemasuk reken buat saya. Jin-jin ini juga nggak kelihatan. Kalau kamu bisa punya kesaktian model apapun, nggak akan kepake buat saya. Apalagi kamu ahli cerita mimpi. Dikit-dikit datang ke saya, Habib saya mimpi begini, Habib saya mimpi begini, Habib saya mimpi begini, saya akan bilang silahkan lanjut tidurmu. Ya, karena mimpimu berseri, silahkan lanjuti tidurmu. Saya akan ketemu dengan orang-orang yang ahli melek, bukan ahli tidur. Kalau dalam syariat mimpi itu jelas. Kalau mimpi yang baik, jangan ceritakan pada semua orang, cukup ceritakan pada orang yang dipercaya. Seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Nabi Yakub berkata pada Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi, Nabi cerita mimpi sama Nabi Yakub ayahnya, la taksus, jangan kamu ceritakan mimpimu pada saudaramu. Di situ di tafsirnya boleh diceritakan kalau sama orang yang dipercaya. Itu mimpi yang baik loh, mimpi yang baik. Kalau mimpi yang buruk, syariatnya cuma satu. Ya, segera baca surat-surat tertentu, ludah kanan, ludah kiri ya. Setelah itu tutup mulut, nggak boleh ceritakan pada siapapun. Kita ini hidup di alam nyata. Ya, di alamnya nyata. Maka fokuslah belajar, cari ilmu. Nabi Muhammad SAW yang sudah ketemu Allah Ta'ala, sudah lihat surga, sudah lihat neraka. Rasul nggak banyak komentar tentang surga. Ada komentar tentang surga, tapi nggak banyak. Yang paling puncak ucapan beliau SAW, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi yang paling maksimal. Al-Quran udah cerita tentang surga. Wah, ada wedang jahe. Makanya sekarang minuman favorit saya wedang jahe madu. Kenapa? Mengenang masa-masa di surga.
Ya kita kenang di dunia dulu biar kita masuk. Ya wedang jahe madu. Jangan kemudian kamu bilang, Habib kalau gitu saya mau minum khamr, Habib. Ngawur kamu. Kalau khamr haram di dunia, nanti baru halalnya di surga. Nabi SAW menceritakan cara-cara hidup. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana kita ketika berdagang jujur, bagaimana kita singkirkan gangguan dari jalan, bagaimana kita berderma pada orang lain, bagaimana kita menjenguk yang sakit. Itu syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau antum lihat para habaib dan para kiai Nahdlatul Ulama, hidupnya hanya mengkaji sholat, mengkaji puasa, mengkaji zakat, mengkaji zikir-zikir nabawi. Kemudian hidupnya mempelajari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah namanya ma'rifah. Itulah namanya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau kenal Allah, syaratnya satu, terakhir nih, biar tuntas ya. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu malam Rebu saya pengen ngajar di sini kalau masih ada waktu. Kalau jadwalnya kosong, Insya Allah bahas ini ruh dan ma'rifat. Kayaknya ahli semua gitu ya. Insya Allah. Saya mau nanya sedikit. Ada orang mau kenal sama saya. Caranya gimana biar gampang kenal sama saya? Tanya sama orang yang dekat dengan saya. Betul. Ada Mas Seto Setiawan Wisnu Utomo di Solo itu. Jadi kalau mau kenal sama saya, hubungi Mas Seto, hubungi Mas Wahid, tanya gimana Habib Novel, senengnya makan apa, minumnya apa, istirahatnya jam berapa. Betul ya? Baru nanti bisa kenal saya. Kamu mau kenal Allah, ngelamun, sorry bro, gak level. Oh, sehebat apapun memang kita nggak level, kita makhluk. Makanya kita dikasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kenal Allah, kamu harus kenal Nabi Muhammad SAW. Habiskan hidupmu untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena itulah thariqahnya habaib, dikit-dikit Nabi Muhammad SAW, dikit-dikit salawat, dikit-dikit Rasulullah. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah berkeluarga. Karena satu-satunya jalan mengenal Allah hanya lewat Nabi Muhammad SAW. Gak lewat Rasulullah, gak akan kenal Allah. Ngelamun orang yang bilang kenal Allah gak lewat Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Oke, super terakhir. Biar tuntas. Ya. Ma'rifat itu begini loh. Ma'rifat ya. Wah, Masya Allah, gaya aja nih. Judulnya Ma'rifat Sejati. Biar ditonton orang. Yang udah nikah angkat tangan, yang udah nikah. Saya biar tahu. Sudah turun. Yang belum nikah angkat tangan. Kok tadi waktu saya sudah nikah angkat tangan, nggak angkat tangan, belum nikah juga nggak angkat tangan, ini statusnya apa nih? Maaf ya, yang sudah nikah, yuk kita nostalgia. Orang nikah itu ada syariatnya, betul ya? Syariatnya apa? Ada wali, ada dua saksi, ada yang dinikahi. Jangan-jangan nikahnya sama cuman tokoh khayalan nanti. Nah, ada yang dinikahi, kemudian ada ijab kabul, ada mahar. Itu syariatnya. Ada orang udah tahu syariatnya nikah, tapi nggak pernah ngelamar anak orang, nggak pernah ketemu wali, nggak pernah ketemu dua saksi, nggak pernah ijab kabul. Namanya apa itu? Ngelamun. Betul ya? Melamun. Nah, itu syariat. Thariqah itu mulai menjalankan syariat, itu namanya thariqah. Oh, nikah, cari dulu calon mertua. Cari dulu calon mertua. Oh, itu ada calon mertua, berarti ada anaknya gitu ya. Anaknya real ada nih. Ceweknya ada. Ukhti ya, ukhti. Ya. Ukhutnya ada gitu. Nyata. Nah, setelah ada nyata dilamar. Dilamar, ada tanggal pernikahan. Ini semua namanya thariqah.
Kamu berjalan menuju acara pernikahan, kemudian kamu duduk di hadapan calon mertua yang jadi wali sahnya. Kemudian calon mertua mengatakan, saya nikahkan kamu bla 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 bla. Setelah itu kamu ucapkan, saya terima nikah dan kawinnya bla 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 bla. Ada 2 saksi, ada mahar. Itu namanya kamu baru menjalani thariqah nikah. Udah sampai hakikat makrifat belum? Belum. Apa itu hakikat dan makrifatnya? Hakikat makrifatnya masuk kamar, kamar dikunci, kemudian lampu dinyalakan atau dipadamkan terserah. Setelah itu kamu mulai tanganmu disenggol sama pasanganmu, dicium oleh pasanganmu. Itu awal-awal hakikat dan makrifat. Oh, gini rasanya. Itu awal permulaan hakikat dan makrifat. Nanti ada puncaknya yang nggak layak untuk disampaikan di pengajian. Iya, paham ya? Makanya kalau ada orang ngomongkan makrifat, tapi dia nggak sholat, ngomongkan makrifat, nggak belajar cara sholat, itu namanya melamun. Kalau ulama yang hakiki, para habaib dan para kiai, lihat duduknya. Syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat. Syarat sahnya wudhu, yang membatalkan wudhu. Kenapa? Ya ini namanya ilmu agar bisa bermakrifat. Sholatnya dijalankan sesuai syariat, maka akan mengecap buah. Nah itulah makrifah, itu buah. Makanya kita nggak akan bisa makrifah yang tinggi kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau mau tahu Al-Quran, kamu pelajari akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu nggak mau belajar akhlak Nabi, isyaratnya Sayyidatuna Aisyah begitu. Kalau kamu nggak mau belajar akhlak Nabi, kamu nggak akan pernah paham isi Al-Quran. Al-Qurannya ada 30 juz, kamu baca. Tapi kalau kamu nggak belajar akhlak Nabi, nggak akan pernah paham isinya Al-Quran. Kalau kamu pelajari hidup Nabi SAW, nanti kamu akan paham itu isinya Al-Quran. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalau lihat Habib, lihat Kiai hidupnya ngajar sholat, justru itulah ahli makrifat. Tapi kalau kita hidupnya ngomongin Allah begini, Allah begini, Allah begini, bisa-bisa kita ahlul bid'ah karena kita tidak menjalankan yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak menjalankan yang diajarkan oleh para sahabat, dan tidak menjalankan yang diajarkan oleh para ulama. Super terakhir, closing. Nah, menyebar luaskan makrifat hukumnya apa? Saya mau nanya, hubungan suami istri itu halal atau haram? Hubungan suami istri halal atau haram? Halal. Kalau hubungannya di tengah jalan, mempertontonkan hubungan itu jadinya haram. Betul? Hubungan suami istri di ruangan tertutup, halal atau haram? Halal, bahkan ibadah. Kalau direkam dengan kamera CCTV atau kamera apapun, besoknya yang bersangkutan upload di YouTube. Jadinya halal atau haram? Haram. Yang haram apanya? Mempertontonkannya kepada khalayak rame. Itu haram. Sama negara pelakunya ditangkap atau didiamkan? Ditangkap. Kenapa? Karena dia melanggar undang-undang pornografi. Betul, seperti itu. Nah, makrifat itu tidak untuk disampaikan. Apa yang udah ada dalam hatimu itu rahasia ilahi, tidak untuk disampaikan dan dijelaskan pada khalayak rame, tetapi itu untuk engkau nikmati bersama pasanganmu, bersama gurumu, bukan bersama orang lain. Makanya ahli-ahli makrifat itu selalu mengatakan buku ini haram untuk dibaca oleh orang-orang ini. Yang boleh baca buku ini hanya orang-orang tertentu. Ahli makrifat mengatakan kalau mau bahas makrifat itu pintu semua dikunci, kuncinya ditaruh di bawah paha, dan yang diajak bicara muridnya, dan itu murid yang senior, bukan sembarang murid. Kenapa? Karena Rasul bersabda SAW, khadibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara dengan manusia sesuai tingkat akalnya. Nah, sementara yang dimiliki ahli makrifat ini
cari kesepadanan akalnya itu tidak mudah, hanya orang-orang tertentu. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan sahabat pun makrifatnya itu disalurkan dari hati ke hati dengan praktek sholat berjamaah setiap hari. Makanya kalau kamu bermakrifat, sholatmu sendiri, nggak mau jamaah, nggak jalankan sunnah, kamu bukan bermakrifat, tapi kamu ikut ajaran setan yang sesat, tapi kamu tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari.